Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atila Kirana Ramadan. Saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta. Dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai peta konsep yaitu pemikiran politik Khawarij. Khawarij secara harfiah bisa dibaca kawan-kawan, berarti mereka yang keluar atau istilah umum yang mencakup sebuah aliran dalam Islam yang awalnya mengaku kekuasaan Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya disebut Khawarij, disebabkan karena keluarnya mereka dari dinul Islam dan pemimpin kaum muslimin. Itu dari sepenggal pengertian dari Khawarij itu sendiri. Kemudian kita akan cek dari segi sebab timbulnya. Pertama kita akan membahas tentang sumber pemikiran, sifat dan karakter Khawarij. Nah, ini menjadi sebab timbulnya juga nih bagaimana kaum Khawarij ini timbul nih. Timbulnya dari seorang yang bernama Zulkhuwaisirah dari Bani Tamim. Awalnya dia telah menuduh Rasulullah SAW tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang. Ucapannya membuat Umar bin Khattab atau Khalid bin Abi Walid hendak memenggal lehernya, akan tetapi dijaga oleh Rasulullah SAW. Nah, itu dari sebab timbulnya karena mereka yang tadinya percaya akan kekuasaan Ali bin Abi Thalib kemudian keluar dan mengaku bahwa Rasulullah SAW itu nggak adil. Dan kemudian mengenai perkembangannya, perkembangan Khawarij, gerakan Khawarij membesar pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-7. Jadi perkembangannya dimulai dari abad ke-7. Terpusat di daerah ada di Irak Selatan, suatu tempat yang disebut Huwara atau Kufah. Khawarij merupakan bentuk yang berbeda dari Sunni dan Syiah. Gerakan ini berakar sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan yang dibunuh dan kaum muslimin kemudian mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ketika itu kaum muslimin mengalami kekosongan kepemimpinan selama beberapa hari. Setelah Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang yang membencinya, kaum muslimin mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah beberapa hari kaum muslimin hidup tanpa seorang khalifah, kabar kematian Utsman kemudian terdengar oleh Muawiyah yang dimana dia memiliki hubungan kerabatan dengan Utsman bin Affan. Sesuai dengan syariat Islam, Muawiyah berhak menuntut balas atas kematian Utsman. Mendengar berita ini, orang-orang Khawarij pun ketakutan, kemudian menyusup ke pasukan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah berpendapat bahwa semua orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman harus dibunuh, sedangkan Ali berpendapat yang dibunuh hanya yang membunuh Utsman saja, karena tidak semua yang terlibat pembunuhan diketahui identitasnya. Akhirnya terjadilah perang Siffin karena perbedaan dua pendapat tadi. Kemudian masing-masing pihak mengirim tugas untuk bertanding dan terjadilah perdamaian antara kedua belah pihak. Melihat hal ini, orang-orang Khawarij pun menunjukkan jati dirinya dengan keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Mereka yang dimaksud adalah golongan Khawarij merencanakan untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib, tetapi yang berhasil mereka bunuh hanya Ali bin Abi Thalib. Itu kita bahas dari aspek perkembangannya. Kemudian kita akan bahas mengenai aliran-alirannya. Nah, aliran
Khawarij menurut beberapa tokoh terpecah menjadi beberapa sekte. Nah, di sini saya tidak menjelaskan baik-baik dan tidak menyebutkan baik-baik, mungkin hanya eh, 4 saja mungkin. Yang pertama adalah sekte Muhakimah yang merupakan sekte pertama dari golongan yang memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada sekte Azarikoh yang lebih radikal sebab orang yang tidak sepaham dengan mereka dibunuh. Wah, ini lebih radikal lagi. Kemudian ada sekte Najdat yang merupakan pecahan dari sekte Azabkiroh. Kemudian ada sekte Al-Ajaridah yang dipimpin Abdul Karim bin Ajrod yang dalam perkembangannya terpecah menjadi beberapa kelompok kecil seperti Syu'abiyah, Hamziyah, dan Hazimiyah, dan Muawiyah, dan lain-lain. Itu dari segi ajaran yang dimana sebenarnya hanya menurut beberapa tokoh hanya terpecah menjadi 4 bagian. Kemudian kita akan membahas tentang ajaran ya tadi. Oh iya, tadi mohon maaf tadi kita membahas tentang aliran tadi. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang ajaran. Nah, di sini juga disebutkan banyak sih sebenarnya. Cuman saya hanya membahas beberapa yang saya ketahui. Mungkin yang saya bahas hanya 5 dari serangkaian pokok-pokok golongan Khawarij ya. Yang pertama, ajaran pokoknya yang pertama adalah khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Berarti dengan kata lain berarti mendukung sikap demokratis. Kemudian ada khalifah tidak harus berasal dari keturunan sesuatu suku, bangsa, atau keturunan Rasulullah SAW saja. Nah, di sini dalam sejarahnya setelah Rasulullah wafat, pemimpin-pemimpin yang kelak menggantikan Rasulullah SAW itu salah satu syaratnya harus dari suku Quraisy, dan keluar dari suku itu tidak diperkenankan untuk menjadi khalifah atau pemimpin umat Islam setelah Rasulullah wafat. Nah, sini para kelompok-kelompok Khawarij menentang hal tersebut. Kemudian khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan bahkan dibunuh kalau meletakkan kezaliman. Wah. Mungkin kalau di Indonesia sendiri ya, hal-hal seperti ini mungkin pernah dijalankan oleh presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto, yang menjabat hampir seluruh hidupnya, kemudian ya itu tadi. Nah, mungkin hampir sama ceritanya dengan khalifah, dengan ajaran-ajaran pokok yang dibawa oleh pemikir politik Khawarij. Ya, mungkin sama ya, saya juga masih mendalami soal masalah ini. Kemudian khalifah sebelum Ali seperti Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Utsman, dan sahabat Umar adalah sah. Tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahan, Utsman dianggap telah menyeleweng. Wah. Ini tadi yang tadi kita bahas dari sebab timbulnya perkembangannya. Tadi kan disebutkan bahwa ada unsur-unsur ketidakpuasan keadilan yang dirasakan oleh kaum muslimin pada saat itu. Kemudian yang terakhir mungkin Khalifah Ali adalah sah, tapi setelah terjadi tahkim, ia dianggap telah menyeleweng. Ini kalau kita baca-baca, kalau kita pahami juga agak sedikit gimana ya, lebih ekstrim pemikiran Khawarij ini. Makanya dari sebab itu saya sampai saat ini pun masih terus mendalami apa sih secara mendalam pemikiran politik Khawarij ini, karena kalau kita telah dan pahami secara betul-betul,
pemahaman seperti ini akan berubah menjadi sebuah pemikiran yang cukup radikal dan ekstrim untuk dijalankan gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.